kurang garam nih. Garamnya habis. Kalian penasaran gak sih gimana cara pembuatan garam? Kira-kira di Buleleng ada gak ya tempat pembuatan garam? Coba kita cari aja deh dulu di Google. Wih, ternyata ada nih tempat pembuatan garam di Buleleng. Ada vlognya juga lagi. Yuk kita nonton. Halo teman-teman, tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan Buleleng? Yaps, Buleleng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali, Indonesia. Ibu kotanya adalah Singaraja. Buleleng memiliki wilayah yang luas. Salah satu kecamatan yang ada di Buleleng adalah Kecamatan Tejakula. Tejakula memiliki beragam ciri khas yang ada di dalamnya. Salah satunya yang paling populer adalah garam organik tradisional yang memiliki kualitas terbaik hingga menembus pasar internasional. Wah, keren kan? Pembuatan garam ini bisa kita kunjungi di Desa Les, lebih tepatnya di Pantai Segara Lestari, yang merupakan lokasi pembuatan garam organik tradisional dari Desa Les ini. Mau kami ajak berjalan-jalan mengetahui pembuatan garam organik di sana? Yuk kita ke Desa Les, Kecamatan Tejakula. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Desa Les, Kecamatan Tejakula nih, tepatnya di Segara Lestari. Teman-teman, Tejakula terkenal dengan produksi garamnya yang mendunia loh. Semuanya, jadi kita udah sampai di tempat apa namanya, Alif? Segara Lestari. Oke, nah jadi di bagian sini ada tempat airnya ya. Apa sih bilangnya? Mengeringkan air laut. Oke. Terus di sana juga udah ada tuh tempat garamnya. Terus garamnya di sini gede-gede terus bersih banget ya. Ya, bersih banget. Seperti yang aku katakan tadi, garam Tejakula berkualitas tinggi. Uniknya, cara pembuatan garam di Tejakula masih terlihat tradisional loh. Teknik pembuatan garam di Tejakula tak pernah berubah, diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun lamanya. Sudah lama sekali ya. Oh ya, mau tahu bagaimana cara pembuatan garam organik tradisional di sini? Nah, yang pertama, jika di tempat lain membuat garam dilakukan dengan langsung mengisi air laut ke tambak-tambak garam, tapi di Tejakula sedikit lebih rumit loh. Proses pembuatan garam diawali dengan menyiapkan tanah yang sudah dibasahi dengan air laut. Proses ini disebut dengan ngewayahin. Unik ya? Oh ya, tanah yang digunakan kaya akan mineral loh, bukan sembarang tanah. Nah, tanah kemudian diratakan di areal tambak seluas 200 sampai dengan 250 meter dengan tulut, alat sederhana dari kayu. Oh ya, areal tanahnya disebut pajegan. Unik-unik ya namanya. Tanah yang sudah diratakan dibiarkan mengering sampai permukaannya retak-retak. Lamanya tergantung matahari ternyata. Jika sudah terdapat retakan pada tanah, petani garam kemudian menggemburkannya dengan menggunakan bangkra berulang kali. Hal ini agar kandungan garam dan mineralnya tinggi. Wah, benar-benar diperhatikan sekali ya. Setelah itu, tanah dinaikkan ke atas tinjung yang dibuat di tengah-tengah bajegan. Teman-teman, apakah kalian tahu tinjung? Tinjung berbentuk kerucut, terbuat dari bambu. Fungsinya seperti saringan raksasa.
Menakjubkan kan? Tak hanya itu, di bawahnya terdapat gerombong sebagai wadah penampungan. Oh ya teman-teman, menaikkan tanah di Tinjung harus dilakukan saat terik matahari ya, agar kandungan garam dan mineralnya semakin baik. Jika Tinjung sudah penuh, biarkan semalaman. Air tuah atau air yang mengandung garam akan merembes ke bawah dan tertampung dalam gerombong. Nah, air tuah inilah yang nantinya akan menghasilkan garam loh teman-teman. Di pagi hari, gerombong akan penuh dengan air tuah. Para petani garam akan mengambilnya dan menuangkannya pada biomembran. Biomembran ini adalah plastik khusus untuk menjemur garam loh teman-teman. Oh ya, garam di Tejakula tak diberikan yodium karena kandungan yodiumnya yang sudah ada. Hal ini karena proses pembuatannya yang orisinil. Jika suasana cerah dan panas terik, dalam waktu 3 hari, air tuah yang dijemur akan berubah menjadi kristal-kristal garam yang putih bersih. Garam pun siap dipanen deh. Meski dibuat dengan metode yang tradisional dan tercipta ratusan tahun yang lalu, kualitas garam Tejakula terbukti yang terbaik karena kandungan mineralnya yang tinggi. Tak perlu diragukan lagi. Dan jika digunakan untuk memasak, rasa asinnya pas. Kami pun sudah merasakannya. Teman-teman, mari kita jaga segala kearifan lokal kita ya. Jangan sampai kearifan lokal di Tejakula ini hilang tak berbekas. Kalau bukan kita yang peduli, mengapresiasi dan melestarikannya, siapa lagi? Oh ya, untuk mendukung UMKM kita ini, yuk teman-teman kita cintai dan gunakan produk lokal sendiri. Tak unggul bernasional, Anas Mansa Sukales. garam organik tradisional, namanya Uyahles. Setelah lelah terus mengikuti cara pembuatan garam tadi, bagaimana kalau kita mampir ke tempat wisata satu ini? Mau tidak? Masih berhubungan dengan air, tapi bukan air asin lagi, melainkan air tawar. Mau tahu? Yuk langsung saja kita ke air terjun Yeh Mampeh. Teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih namanya air terjun Yeh Mampeh? Nah, ternyata hal itu karena ketinggian airnya seolah beterbangan atau mampeh sebelum jatuh ke kolam besar di bawahnya. Ketinggiannya sekitar 30-35 meter dari tebing tinggi dan curam. Nuansanya tenang, nyaman dan masih asri. Benar-benar menyejukkan. Jika kalian ingin ke sana, air terjun Yeh Mampeh ini terletak di Desa Les, wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sekitar 38 km ke arah timur kota Singaraja. Jadi bagaimana? Berminat untuk mengunjunginya? Tenang saja teman-teman, walaupun cukup jauh, tapi akan terbayarkan oleh indahnya pemandangan di sana. Jadi tunggu apa lagi? Yuk berwisata di Buleleng. Wah, jarang-jarang ya ada orang meliput tempat-tempat seperti ini. Keren sekali. UMKM seperti ini memang harus banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat, apalagi pemerintah. Nah, untuk itu, yuk teman-teman kita dukung produk lokal kita. Anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Buleleng.